Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofida Anggraini dengan NNP 50 17 24 10 73 dari kelas Analisis Data Digital Geofisika kelas B. Yang pertama di sini saya akan membuat video melanjutkan dari kode yang setelah dikerjakan waktu di kelas, dan di sini tuh belum ada high pass dan low pass, dan di sini saya akan melanjutkan untuk membuat high pass dan low pass. Baik, saya akan mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Ini hanya contohnya saja, dan ini saya akan hapus dulu. Baik, saya akan menulis signal underscore LPF sama dengan butter underscore filter noisy underscore seismogram yaitu 10, lalu fs nya yaitu by type sama dengan low. Nah, lalu selanjutnya ini sama, kita tinggal copy paste aja, karena ini saya hanya menyamakan ya, dan nanti hasilnya seperti yang di bawah ini. Ini tinggal diganti height karena low dan height ya. Lalu plot dot figure fixed size memakai 12:8, dan selanjutnya kita akan ngeplot subplot 2 1 1 dan plot waktu sinyal underscore LPF B label sama dengan low. Ini sama, kita tinggal copy paste aja. Sinyal ini 2, tapi ini nggak pakai LPF, tidak menggunakan LPF, hanya signal LPF. Label ya, ini color red, kita menggunakan warna merah. Ini fungsinya untuk ground truth ya. Alpha 0,5, lalu label ground truth. Selanjutnya akan memberikan judul, judulnya yaitu hasil pas filter membuang, ini aja ya, filter. Lalu
ngeplot legend ya. Kita akan mengupload legend seperti ini, lalu plot gridnya true. Selanjutnya akan ngupload dot show plot 2 sama seperti yang di atas ini, copy paste aja. Satu-satu sinyalnya HPF, ini pakai HPF yaitu high pass filter, dan ini orange. Oh, maaf, ini seharusnya ini. Orange label high, ganti dengan high. Seperti ini. Lalu mohon maaf karena laptop saya tadi mati, dan ini adalah hasil yang tadi sudah kita buat. Ada beberapa yang saya revisi, lalu kita running. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Oke, saya jelaskan. Oke. Sebelumnya saya jelaskan ya, untuk tujuan dari fungsi memplot yang mana ya, yang T ini itu adalah jadi waktu dan sinyal. Jadi dia itu akan menjadi data raw agar sesuai dengan data yang sudah kita didefinisikan di awal. Nah, setelah datanya siap tuh di sel kedua ini, kita tuh ngebentuk grafiknya. Nah, lalu kita akan gunain subplot, yang ini subplot, untuk membuat data grafik atas bawah, yang dimana grafik yang di atas itu ngeplot sumbu X dengan variabel waktu, dan sumbu Y itu hasil lopas filter yang berwarna biru seperti ini. Nah, dan dan kita itu juga akan menumpuk data raw atau sinyal aslinya yang berwarna merah ini, atau ground truth ya. Nah, itu tuh sinyal aslinya yang berwarna merah ini itu transparan agar perbedaannya itu bisa terlihat gitu. Nah, lalu di grafik yang bawah ini itu adalah ngeplot hasil dari high pass yang ini ya. Agar rapi, maka saya menggunakan plot dot show. Nah, untuk analisis sinyalnya, yang pertama secara alami ya, itu energi utamanya dari sebuah gelombang gempa bumi, yang baik gelombang P dan gelombang S. Nah, karena kita itu kan menggunakan batas 10 Hz, dan low pass filter itu berhasil mempertahankan sinyal utama dari gempa ini. Nah, kita bisa lihat bahwa garis biru yang membuat pola gelombang yang sangat mulus dan jelas itu ada fase diam, lalu getarannya membesar itu dan mengecil lagi nih itu. Sementara itu garis merah yang transparan atau yang saya bilang tadi itu adalah ground truth, dan yang terlihat berbulu itu atau berantakan itu menandakan adanya noise frekuensi tinggi yang dibersihkan. Nah, untuk yang high pass-nya sendiri itu grafik hanya menyisakan getaran-getaran kecil seperti ini, itu yang acak atau garis orange. Nah, pola gempanya itu hilang dan amplitudonya itu
menjadi sangat kecil. Nah, ini untuk membuktikan bahwa secara matematis sinyal gempa bumi kita itu memang nggak berada di frekuensi tinggi gitu. Nah, dari perbandingan dua grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk memproses data gempa kita tuh wajib fokus pada frekuensi rendah. Nah, high pass itu justru menghilangkan data gempanya dan hanya menyisakan noise-nya. Oleh karena itu kita menggunakan low pass filter atau band pass filter, misalnya 1 hingga 10 Hz. Nah, itu adalah yang paling tepat untuk kita analisis seismologi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat ini dari data Baik, untuk tugas selanjutnya yaitu mencari real data apapun itu, karena saya sama seperti nantinya membuat seperti yang low pass dan high pass, dan kita di sini menggunakan data saya pakai Earthscope, dari data Earthscope atau iris. Sebenarnya ada dua macam, bisa langsung download data dari sini, dan yang kedua kita bisa nge-import langsung biar si Python-nya ini ngebaca gitu. Nah, karena di sini saya membuatnya dari Python dan tidak menggunakan dari sini, tapi nanti data ini terhubung dengan Python-nya gitu, seperti itu. Nah, saya contohkan misalnya saya mengambil data dari sini, nanti kita import ke si data ini ke Python, itu bisa. Misal saya pakai gempa Tohoku tahun 2011, itu tinggal ketik aja, dan di sini bisa memilih untuk tanggal, magnitudenya berapa, lokasinya gimana, dan lain-lain seperti itu. Dan di sini tuh sangat lengkap. Nah, kenapa saya memilih gempa Tohoku? Karena di Jepang itu kan sering gempa ya, jadinya saya menggunakan di sana di negara Jepang gitu. Oke, langsung aja ketik, yaitu from obs py.clients fsdn import client. Nah, lalu from obs py.client import utc date time, lalu import matplotlib.pyplot as plot. Nah, yang pertama saya akan membuat atau membuka koneksi ke server pusat data seismik, yaitu ke iris yang tadi yang di website itu tadi. Jadi langsung saja ketik client iris seperti ini. Nah, lalu kedua, saya akan menentukan waktu gempa, karena saya menggunakan gempa Tohoku, yaitu di Jepang pada tahun 2011. Waktu underscore gempa utc time 2011 03:11 T 05:46:23 seperti ini. Lalu kita akan print
sedang mengunduh data dari server Iris. Tunggu sebentar. Lalu selanjutnya kita akan mengunduh rekaman dari stasiun Tato Taipei Taiwan. Lalu kita akan network EU station Tato channel komponen vertikal broadband. Lalu kita akan mengambil durasi juga, yaitu mengambil data selama 1 jam. Oke, langsung saja st client .get underscore waveform mono BHZ waktu underscore gempa waktu underscore gempa plus 360 karena 3600 karena 1 jam adalah 3600 detik ya, detik. Lalu selanjutnya kita akan ambil data mentahnya, yaitu tr underscore st 0. Nah, lalu kita akan menyimpan laptop ini, menyimpan ke laptop agar dia itu bisa dipakai secara offline. Sebenarnya opsional sih, tapi lebih baik diketik aja ya, pr.write data underscore gempa underscore real dot Oke, ini udah. Format print data berhasil disimpan sebagai data gempa underscore real dot lalu kita lihat data mentahnya, yaitu tr.plot color, pengennya warna blue misalnya. Baik, selanjutnya melanjutkan dari yang ini atau dari data irisnya. Karena kita udah punya ini ya, data ini,
kita akan melanjutkan untuk menganalisis high pass dan low passnya, yaitu yang pertama kita akan import PXNP, lalu import matplotlib pyplot splt, lalu from scipy.signal import butter, lalu fill dan from py import read. Lalu kita akan def apply underscore filter data fs, lalu cut off, lalu by type. Nah, selanjutnya akan BA butter butter 4 cut off 0,5 kali fs, lalu by type lalu return fill BA data, lalu tr. Oh ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, pada tahap pertama ini kan kita memanggil library dasar yang dibutuhkan untuk ABSPy, digunakan untuk membaca format data seismik standar atau MSED seperti yang ini ya. Nah, sedangkan scipy signal itu digunakan untuk membuat filter matematis. Nah, kita itu juga akan membuat satu fungsi ringkas yang bernama apply filter. Nah, itu menggunakan metode Butterworth order 4, dan fill fit ini itu sangat penting dalam geofisika karena ini tuh adalah zero phase filter. Nah, yang artinya itu puncak gelombang gempa itu tidak akan bergeser waktunya setelah disaring atau difilter. Nah, yang kedua kita akan membaca dan membersihkan data atau pre-processing, yaitu read data underscore gempa underscore real time maksudnya real ms, lalu 0. Nah, lalu tr.datRand linear taper 0,05. Nah, selanjutnya kita akan membuat data dari tr.data. Salah ya. Nah, selanjutnya fs itu sama dengan stats sampling underscore rate sampling rate, lalu waktu np.arrange length data. Nah, yang kedua ini itu ada data gempa, data mentah dari gempa bumi dari Tohoku yang diimport dari file lokal. Nah, sebelum difilter.
sebelum difilter, data mentah ini itu wajib kita melalui tahap pre-processing. Nah, fungsinya data ini itu data linear ini itu memastikan sinyal berada tepat di atas tepat di garis 0, menghilangkan drift atau kemiringan alat. Nah, fungsi tapernya itu menghaluskan 5% bagian ujung awal dan akhir sinyal agar tidak terjadi efek lonjakan palsu. Nah, saat filter matematika diterapkan, itu setelah bersih kita akan mengekstrak nilai amplitudenya, nah frekuensi sampling, dan membuat sumbu waktu. Nah, selanjutnya kita akan memproses pemisahan frekuensi atau filternya, yaitu data LPF. LPF itu adalah low pass filter. Lalu apply filter data fs, lalu low. Lalu ini kita copy aja, kita akan menggantinya ini, yaitu high data fs. Oh salah, data apply filter. Iya, typo, mohon maaf karena ini adalah typo saya. Data fs ini kita menggunakan 0,05, lalu ininya high. Nah, karena ini yang low pass filter itu diset pada cut off 1,0 Hz, filter ini tuh hanya mengizinkan gelombang panjang lambat di bawah 1 Hz untuk lewat, dan nantinya itu akan membuang noise frekuensi tinggi. Sedangkan yang high pass filter itu diset pada cut off di 0,05 Hz. Nah, filter ini tuh membuang gangguan frekuensi sangat rendah kayak pasang surut bumi atau pergeseran sensor, dan hanya meloloskan getaran yang lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan visualisasi atau plotting menggunakan orientasi objek orient dari matplotlib agar ketika grafiknya itu tertumbuk rapi dengan sumbu X yang sama, atau share X true. Fix plot plot 3 1 fix 8. Nah, ini adalah share time true. Nah, lalu kita akan X plot waktu data, lalu K. Kita akan copy ini diganti set title ya, set underscore title sinyal asli. Sinyal asli atau raw data. Lalu ini satu plot waktu data underscore LPF
ini adalah B, dan akan copy aja, copy paste karena sama. Dan ini set title ya, set title sing Lopez filter yaitu 1 Hz. Ini copy paste ya Astagfirullahaladzim. Kita akan ngetik ulang aja, nggak apa-apa. Yang kedua, atur data ini buat high HPF, menggunakan orange, dan ini sinyal maaf, high pass filter 0,05 Hz. Lalu plot dot Oke, kita running dan ini hasilnya. Dan ini adalah sinyal asli dari data Tohoku, dan ini low pass dan high pass. Nah, pada grafik yang sinyal asli itu terlihat sangat tebal ya dan berantakan, dimana gelombang gempanya atau gempa Tohoku itu pasti terlihat membesar di tengah. Nah, dan tapi garisnya itu bergerigi tajam. Nah, gerigi tajam itulah adalah noise lingkungan seperti angin, laut, aktivitas manusianya, dan dia itu yang ngikut terekam oleh seismometer. Nah, untuk yang warna biru ini yaitu low pass itu jauh lebih mulus dan bergelombang lembut. Karena kita membuang frekuensi tinggi yang bikin garis bergerigi tajam dari sinyal aslinya itu tersisa hanyalah gelombang utama gempa bumi atau surface wave. Nah, dan dia itu memang sifatnya berfrekuensi rendah dan berayun lambat. Sedangkan high pass yang berwarna oranye ini yaitu terlihat sangat rapat dibandingkan dengan low pass. Dan getarannya itu lebih cepat karena gelombang lambatnya itu sudah dibuang. Biasanya itu akan melihat kedatangan gelombang pertama gempa atau gelombang primer, dan dia tuh dengan lebih jelas di sini ya, karena P wave itu cenderung memiliki frekuensi yang lebih tinggi dan datang mendadak. Sinyal itu nggak lagi mengayun-ayun naik turun secara perlahan. Seperti itu. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.